Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali bertemu dan saya percaya setiap kita dalam keadaan perlindungan Tuhan. Mari bersama kita menenangkan hati kita. Kita mau teduh sejenak di hadapan Tuhan dan kemudian kita akan bersama menyanyikan pujian Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Dia bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari semua kita katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan firman, dan dari kebenaran firman
Ada orang-orang yang Engkau beri talenta karunia menciptakan syair-syair lagu yang indah. Syair-syair lagu yang terkadang menjadi kekuatan bagi kami tatkala kami melewati kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang menyertai kami dan kami ada pada hari ini semua oleh karena anugerah-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan segala ucapan syukur dan biarlah kami menjalani hari-hari di depan kami dengan selalu melihat kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup setiap kami tanpa kecuali menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Engkau berkati perenungan kami sebentar ini. Dan Engkau juga tolong tatkala kami akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil sebuah tema yaitu penantian. Ya. Kita akan bersama melihat dulu kebenaran firman yang terambil dari Kejadian pasal 12. Saya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Minta tolong Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah juga untuk menyimak firman Tuhan ya. Sehingga kita boleh baca bersama, kita renungkan bersama dan kita akan diberkati bersama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7 dengan sebuah tema yang diberikan yaitu Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapatkan mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham bahwa dia akan diberikan keturunan dan bahkan keturunannya akan diberkati pada waktu dia berumur 75 tahun. 80 tahun janji itu belum ditepati. 85 bahkan 90 bahkan 95 tahun juga belum ditepati. Dan ketika dia berumur 99 tahun pada waktu dia kembali bertemu dengan Tuhan, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17, Abraham bahkan mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Lalu Abraham berkata, "Tuhan, seandainya saja engkau berkenan kepada Ismail." Artinya seolah-olah Abraham berkata bahwa kalau saya membahasakan, ya sudah kan engkau pernah menjanjikan ada keturunanku yang diberkati. Sampai hari ini istriku bahkan sudah mati haid ya. Bahkan dia tidak bisa lagi melahirkan, dia tidak lagi dalam sebuah masa kesuburan dan tentunya sudah tidak ada lagi gairah, katakan begitu, dengan usianya mereka. Lalu kemudian dia bilang, sepertinya kemudian mereka, "Kalau begitu bagaimana kalau Ismail diperkenankan olehmu ya Tuhan," gitu ya. Tapi Tuhan kemudian di dalam pasal 17 itu dengan tegas mengatakan, bukan Ismail. Tapi seperti yang telah aku firman kepadamu, yaitu keturunanmu, yaitu Ishak yang akan diberkati. Dari sanalah akan menjadi sebuah bangsa yang besar, keturunan yang tidak dapat dihitung dan lain sebagainya. Saudara, kenapa Abraham sampai mengajukan Ismail? Karena sebuah penantian itu tidak gampang. Penantian itu bisa membuat orang goyah. Penantian itu bisa membuat orang marah. Penantian itu bisa menimbulkan ketidaksabaran. Siapa yang bisa menanti dengan lama atas sebuah janji yang tadinya ketika didengar janji itu adalah sebuah janji yang sangat
menyejukkan hati, sebuah janji yang seperti menguatkan hati, sebuah janji yang memberi angin segar dalam hidup seseorang. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Abraham, itu tidak mudah bagi dia untuk melewati hari-hari yang penuh janji, ya. Saudara, selama kurang lebih 25 tahun akhirnya kemudian janji itu ditepati. Dikatakan pada usia 100 tahun Abraham mempunyai keturunan yang dijanjikan, yaitu Ishak. Bahkan kalau kita membaca Kejadian 18, sebenarnya ada 3 orang tamu yang datang, lalu Sarah mendengar, dia pun tertawa terhadap sebuah janji yang kembali dia dengar. Mana mungkin aku birahi terhadap Tuanku? Sudah tidak mungkin, saudara. Nah, saudara, tapi Tuhan menyatakan janjinya, dan Tuhan tidak pernah meleset ataupun berbohong. Saat ini banyak orang sedang di dalam sebuah penantian. Saya tahu menanti itu tidak gampang. Menanti kalau hanya sejenak pasti oke. Tapi ketika menanti dalam satu kurun waktu di mana kita sendiri tidak mampu memprediksi, atau katakanlah sekarang ini, saat pandemi ini sedang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Bali. Bukankah orang menanti agar pemulihan terjadi? Bukankah orang menanti agar corona ini berlalu? Bahkan sampai ada guyon-guyonan di WhatsApp, jangan ucapin selamat ulang tahun loh ya kepada corona, nanti dia panjang umur. Artinya semua orang sudah menanti dia pergi, selesai, enough, cukup gitu ya. Banyak orang yang saat ini sedang menanti bukan saja corona berlalu, ekonomi bisa stabil. Menanti hidup ini lebih baik. Ada yang sakit menanti kesembuhan. Ada orang yang mereka kasih atau yang kita kasih, kita menanti mereka disembuhkan. Saudara, ada cerita dua orang ibu ya. Satu orang ibu awalnya dia harus di rumah sakit berhari-hari karena dia mendampingi anaknya yang sedang sakit kanker dan membutuhkan donor, bukan kanker, maaf, dia sedang ada kelainan jantung lalu membutuhkan donor jantung. Menunggu bagi dia itu siksa sekali, ya. Sehingga satu waktu ada lagi pasien yang masuk dan tentunya ada ibu lagi yang mendampingi. Nah, pada waktu dia punya teman di dalam penantian menunggu donor buat anaknya, itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi dia. Di dalam menanti bersama ketika ada 2 orang. Lalu temannya ini tiba-tiba mendapat donor untuk anaknya, tinggal dia sendiri. Waktu dia sendiri itu dia terpuruk sekali dan dia seperti merasa hidup ini tidak lagi berarti. Ya kalau mau dibilang kasar seperti mau bunuh diri aja. Memikirkan anaknya sampai hari itu belum dapat donor. Menanti, saudara. Menanti dalam satu ketidakpastian itu cukup menyiksa. Ada orang yang saat ini sedang menanti punya pacar, menanti punya teman hidup, menanti bisa berumah tangga, menanti cucu, menanti apa lagi? Menanti banyak hal, saudara. Menanti itu sendiri sesuatu yang tidak mudah untuk dilalui oleh setiap kita. Ketika Tuhan mengizinkan kami harus menanti sebuah kata negatif untuk hasil daripada kesehatan kami, itu juga sebuah waktu yang tidak mudah dilalui. Tetapi ketika kita percaya terhadap Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka proses menanti itu seharusnya bukan sesuatu yang terlalu berat. Karena mempercayai Tuhan berarti tahu bahwa Tuhan itu ada dan janjinya itu pasti dilakukan. Mempercayai Tuhan berarti kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita tahu bahwa janjinya pasti terjadi. Artinya apa? Kita membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi, yang lagu yang pertama tentang Engkau ada di setiap musim hidup kita. Hidup musim yang mana? Musim hidup dalam sukacita, musim hidup di dalam tidak ada persoalan, tapi juga ingat di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, musim itu Tuhan juga ada. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Menanti itu berarti sebuah penyertaan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menanti dan percaya, itu menunjukkan saya dan saudara percaya yang sungguh apa tidak. Percaya keberadaan Allah yang benar, apa Allah yang abal-abal. Menanti dengan tenang di hadapan Tuhan berarti kita mempercayai waktu Allah, waktu yang terbaik. Menanti dengan tenang di hadapan Tuhan berarti kita percaya Allah tidak ingkar.
Nah, ini yang sulit, saudara. Saya bersyukur ketika Tuhan izinkan kami boleh mengalami waktu-waktu yang tidak mudah di dalam penantian, saudara. Sehingga ketika saya berkata-kata kepada banyak orang, kata-kata itu bukan lagi sesuatu yang bersifat hanya sebuah kata-kata untuk menghibur. Tapi sebuah pengalaman rohani yang di mana Tuhan telah menyatakan tentang kehadirannya dan Tuhan membantu saya untuk memperkuat iman saya kepada Dia. Karena ketika seseorang menanti, disitulah kita bisa melihat apakah dia beriman sungguh kepada Tuhan, percaya janji kasih setia Tuhan. Belum lama ini saya berkata kepada seseorang, jadi dia khawatir keadaan orang tuanya dengan kondisi yang sangat lemas, sudah melewati sekian hari dengan kondisi terpapar dan sebagainya. Saya cuma bilang begini, mempercayai waktu Tuhan memang butuh Tuhan untuk menolong kita. Karena ketika seseorang sedang terpapar atau sedang sakit atau masalah ekonomi yang sedang melanda hidup seseorang, kita itu pengen manusia instan berdosa, kita ini pengen sesuatu itu instan. Pengen pertolongan Tuhan itu cepat datang. Waktu kita bilang, Tuhan tolong saya, kita mau tiba-tiba dari langit ada pertolongan itu datang. Ketika kita bilang, Tuhan bantu saya sakit, kita langsung mau ada kesembuhan pada saat itu. Itu saya dan saudara, bukan? Manusia yang berdosa, yang memahami Allah dengan keterbatasan kita. Kita tidak mau masuk dalam proses menanti. Karena kita yakini Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, kita tidak perlu menanti, seharusnya Allah bisa bertindak, bukan? Tapi kenyataannya Allah mau kita menanti. Allah mau kita tenang di hadapan Dia. Allah mau kita belajar mempercayai Dia. Bukan sebuah perkataan, tapi iman, hati kita yang tertuju kepada Dia. Hati kita yang hanya percaya kepada Dia. Saudara, saya dan saudara bisa menjadi orang yang membohongi orang lain tentang trust, percaya kepada Tuhan. Tapi saya dan saudara tidak pernah bisa membohongi Allah, bukan? Dan Allah melihat kedalaman hati kita. Hari-hari ini, kalau Bapak, Ibu, dan saudara masih ingat, saya pernah katakan, jangan berkata, Tuhan tolong corona ini berlalu. Itu waktu Tuhan. Lalu apa yang harus kita doakan? Tuhan kuatkan saya menjalani waktu-waktu ini. Waktu corona ini berlalu, biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya. Saya dan saudara belajar meminta Tuhan menguatkan kita, percaya terus kepada Dia untuk melalui masa-masa ini. Saudara, paling enak doa, Tuhan tolong corona ini berlalu dalam nama Yesus. Waduh, ya. Salah enggak doa gitu? Juga tidak salah. Tapi itu bisa membawa kita kepada sinis, rasa sinis kepada hidup ini, atau kita merasa Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Tapi ketika saya dan saudara belajar berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk terus percaya, untuk terus yakini, untuk terus melihat waktumu yang terbaik, untuk kuat menghadapi waktu-waktu ini. Saudara, kita akan kuat, karena pasti kekuatan itu Tuhan berikan. Ia Allah yang menyertai dan Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya pernah beberapa kali berbicara atau menyampaikan kepada beberapa rekan pelayanan, baik di komisi wanita maupun komisi anak, atau kepada beberapa jemaat. Saya katakan orang yang kuat dan bertahan di hadapan Tuhan dalam masa-masa sulit ini, mereka akan melihat dan mereka akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Oh, Bu Heni lagi janji-janjian ya, lagi buat-buat janji nih, nyenengin hati. Enggak saudara. Alkitab berkata tentang hal itu, bagaimana orang yang setia, orang yang taat, orang yang terus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka akan diberkati, saudara. Itu janji Tuhan berulang kali kepada hamba-hambanya. Itu janji Tuhan berulang-ulang kali kepada nabi-nabinya. Dan itu janji Tuhan buat saya dan saudara.
Orang yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menanti dengan kasih Tuhan. Menanti dengan terus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Menanti dengan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara lagi sedih hari ini. Saudara lagi berputus asa. Saudara lagi bingung. Saudara lagi khawatir. Datang kepada Tuhan. Nantikanlah dengan diam. Dan engkau dan saya akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita melewati waktu-waktu ini. Dan biarlah hidup kita tidak berdiam, tapi terus bergerak, berjalan, mengikuti kegerakan yang Tuhan mau. Sambil menanti dengan Dia pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan, dan jawaban demi jawaban yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih karena selalu di saat-saat kami terpuruk, firman-Mu kembali menguatkan kami. Puji-pujian yang Engkau berikan kembali memenuhi hati dan mulut kami. Sehingga kami juga mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapa di surga, kami belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Kami belajar mempercayai waktu Tuhan melebihi kemampuan kami. Yaitu dengan datang dan menyerahkan semua di hadapan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami tatkala kami akan berdoa bersama untuk beberapa hal. Engkau menyertai agar melalui doa-doa kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan melalui doa-doa kami banyak yang kemudian diberkati. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu doa kami dan sepanjang hari ini di mana kami akan lalui. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berakhir pekan.